3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp konco kence dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Pak Eko di acara Cerigis Lur, cerita gagasan inspirasi sedulur di channel YouTube saya yang baru BBC Berbagi Cerita. Sapu pelanggaran ini. Aduh, Polisi lho. Hah? Polisi lho. Ini apa-apaan ini? Polisi toh. Siapa? Kenapa? Tenan polisi ngawur aja getak-getak ngono. Lah iki kan YouTube channel-e dhewe. Tenang Mas, tenang, enggak usah kerah ya toh. Saya walaupun polisi, saya juga manusia. Enggak masalah. Tenang. Yang penting kabeh konco. Ini ada apa? Polisi sekarang ini memang seperti itu ya. Piye? Zaman dhisik kan aku kan anggere didulang ibuku. Ora gelem tangkap Pak polisi lho. Ngono kan langsung. Sekarang beda. Paradigmanya diubah. Polisi sekarang lebih humanis, lebih dekat dengan masyarakat. Jadi nggak usah takut dengan Pak Polisi. Iya, Pak. Ini Tapi tadi- yo jangan takut, tapi yo jo nyepelekke, Oh, tetap iya. menghormati. Kita semua Itu saling pasti, menghormati, ya. oke? Ini tadi kan kita habis ronda ya Mas ya. Iya. Keliling kampung tiba-tiba rumah kok udah ada Pak Eko gitu kan kaget tuh. Pak Eko. Pak Eko. Ini yang buat video viral mandi naik sepeda motor bertiga itu. Ya, Mas. kok tahu? Aku ki followermu lho. Pak Eko viral loh. Lah, iya. Itu apa-apa kalau Polres Karanganyar itu bikin video, bikin konten. Sama Pak Eko itu. Alhamdulillah. Tapi ini berarti ini acara jenengan ini. Kabutan. Iya. Ya, istilahnya kita silaturahmi. Oh, iya. Terus suwun sekali Mas Eko sudah hadir di studio kita di Siap. Berbagi Cerita. Mantap. Dan tentunya kita berharap Mas Eko juga sehat selalu. Amin. Toh, bisa menjalankan tugas. Betul. Nah tugasnya apa? Nah, ya kuwi sing arep tak tekokke. Ya. Ya toh? Kalau dari pakaian urin-urin ini ki wah iku Ini koyo kena Itu tukang parkir loh ini. DKP. Iya. Ngawur. Iya. Inavis. Nah. Kalau Inavis itu sama polisi beda ya Mas Eko? Inavis itu polisi. Tapi polisi belum tentu ada yang inavis ya, ada yang lantas, ada yang serse. Oh gitu. Lah kalau Inavis itu anunya apa Pak? Maksudnya menginduknya kemana? Inavis itu bagian dari Nah, bagian. fungsi teknis reserse. Jadi di reserse itu ada tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi khusus, PPA perlindungan perempuan dan anak, unit Resmob dan unit Inavis. Inavis ini ada kepanjangannya. Apa Mas? Innamal a'malu biniat fisabilillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketemu ustaz aku. Lah ya. Plesetan ya. Karena semua yang dilakukan dengan niat insya Allah ibadah. Iya. Allah ma asobirin. Semua Orang sayang di dengan sabar. Iya. Tapi lah kowe Pak Kuse. Wes, ya. Ya, nek Mas Eko itu awalnya jadi polisi ini piye Mas? Apa dulu juga memang cita-citanya jadi polisi? ya jadi begini. Orang tua saya, ayah dari ibu saya itu kebetulan polisi semua. Saya kecil di asrama, salah satu asrama di Semarang sana. Jadi setiap hari saya lihat lah Pak polisi, terus orang yang latihan mau masuk polisi itu saya setiap hari lihat. Dari situ tertarik karena saya 3 bersaudara, kebetulan saya laki-laki sendiri. Penerus orang tua ya hanya saya. Ada adanya nggak polisi? Enggak polisi, kebetulan perempuan semua. Jadi saya punya niat untuk meneruskan orang tua saya menjadi polisi. Dulu masuk tahun berapa? Saya lulusan Diktuba Polri tahun 2004. Gelombang 2. Oh 2004. Ya, Adik kelas 2004, 2001 SMA negeri. Oh lho, kok aku tua dhewe. Iya. Iya. Saya KTP-mu seumur hidup. 2004 gelombang 2. Pendidikan saya di Sekolah Polisi Negara Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Ya, 5 bulan pendidikan, kemudian setelah selesai pendidikan magang. Magangnya kebetulan di Polres Karanganyar selama 5 bulan. Gitu. Pembulatan 1 bulan di Polres Karanganyar, kemudian pengumuman penempatan alhamdulillah tetap di Karanganyar. Tidak kembali ke Semarang. Terus itu udah ada kan Pak? Kalau habis pendidikan itu ada penjurusan gitu ke Inavis itu nggak ada? Enggak, kebetulan saya setelah selesai pendidikan, selesai magang, tugas pertama saya itu di Sabara. Oh, sabar. Sabar. Sabar ora?
Sabar. Oh lah iya wis. Lah sabar ah, sabar. Sabar. Sabara. Bukan sabar itu. Maksudnya fungsi sabara selama ya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun di Sabara. Oke. Kemudian saya dipercaya oleh pimpinan untuk pindah atau mutasi ke fungsi reskrim. Oh. Itu tahun 2006 kalau nggak salah. 2006. Jadi saya di Sabara cuma 1 tahun tok. Ya mungkin pimpinan menganggap saya mampu, makanya saya dipindah ke Iya. reskrim. Iya. Reskrim ya langsung ke itu. Enggak, Ya. awalnya penyidik dulu. Oh, penyidik. Penyidik beberapa bulan, kemudian mungkin jodoh saya di Inavis, akhirnya Pak Kasat saya pada waktu itu memindah saya Memutasi. memutasikan dari penyidik ke Inavis tahun 2007 sampai sekarang. Wih, lah. Kurang tahun berarti. 13 no, Mas. Ya, Ya, 13 13 tahun. tahun. Kurang lebih 13 tahun. Itu yang memerintahkan Pak Kasat. Ya. Lantas. Pak Kasat Reskrim. Reskrim. Ya, Sok-sok lantas itu. Kasat Reskrim. Soalnya aku yang duwe pimpinan Pak Kasat. Apa? Kasat mata kan. Wira ketok. Iya. Oh, Kasat Reskrim, mohon maaf. 13 tahun di Inavis sampai sekarang berbagai macam TKP sudah pernah saya datangi. TKP mayat apapun bentuknya sudah pernah saya Kunjung. Berarti tapi anu Mas, tapi nyon sewu. Mayat itu apapun bentuknya dari kecil bayi sampai orang tua sudah saya datangi, tapi satu yang belum saya datangi mayat. Apa, Mas? Yang belum pernah saya datangi itu TKP mayatnya itu mayat mantan. Itu lah, itu Pak. Jangan kita mendoakan yang baik aja ya. Saya jadi pertanyaan, selama 13 tahun ya di Inavis. Ya. Itu berapa jempol yang sudah panjenengan pegang? Walah ya banyak. Sekarang satu orang itu aja jarinya 10. 10. Lah kalau satu hari ngurus sidik jari itu 10 orang itu 10 kali 10 ya udah 100. Mata ini ya geringgingen lah paling. Ngurus ya gini. Nganti geringgingen loh ini. Iya. Nah, sekarang ke Inavis. Selain apa Bu? Sandung mayat. Oh, sandung mayat. Nanti itu juga mau disidik. Ya, ini ke Inavis ya, Mas. Ya. Tadi kan jenengan menjelaskan mengenai religius tadi. Nah, kalau arti sebenarnya Inavis ki apa toh, Mas? Oh, Inavis itu kepanjangan dari Indonesian Automatic Fingerprint Identification System. Tahu toh. Berarti ini otomatis iki berarti ya kaya langsung ora. klinik personal. Ya, itu motor. Lah nek kowe ngartekke siji-siji ngono ya kleru kabeh. Lho, Fingerprint absen kantor. Fingerprint. Ngono oh gitu ya, Mas. Ya, Pokoknya intinya berkutat mengenai sidik jari. Oh, gitu. Intinya itu. Jenengan mau buat SKCK pasti mampir ke kantor saya untuk ngurus sidik jari. Oh, gitu. Jadi ya secara tidak langsung saya ini juga ya bukan saya, unit kami membantu orang-orang yang cari kerjaan kan sekarang pakai SKCK. Oh, iya. Harus sidik jari. Oh, Nah, iya. membantu makanya kan fisabilillah itu membantu. Membantu. Nah kalau nggak sidik jari kan nggak bisa Nggak dapat bisa, SKCK. ya. Ya itu. Jadi sidik jari. Oke. Jari. Nah, terus kembali ke tadi Mas Eko kan tadi menyinggung mengenai penyelidikan dan sebagainya. Siap. Itu memang peranan Inavis itu sangat diperlukan ya Mas? dalam Ya. penyelidikan. Jadi begini, Inavis itu adalah ujung tombak tolak ukur sukses dan tidaknya suatu tindak pidana itu. Oh. Jadi terungkapnya itu ujung tombaknya Inavis. Jadi bagaimana TKP itu bisa diolah sedemikian rupa semaksimal mungkin untuk menjadikan terang suatu tindak pidana tersebut sehingga bisa membantu tim penyidik dan penyelidik untuk mengungkap siapa pelaku atau siapa korban pada suatu TKP tersebut. Kalau TKP itu berarti nggak cuma pencurian itu enggak ya, Pak? Enggak, berbagai macam TKP itu pencurian, kemudian pembunuhan, gantung diri, kemudian kebakaran Wah. TKP. Komplit kok. Komplit tok. Tapi ada mungkin yang TKP pembunuhan yang tidak diperlukan, maksudnya Inavis nggak perlu di situ. Pembunuhan karakter. Oh, iya. Oh, iya. Itu biasa terjadi. Sama belum lama ini juga ada
banyak TKP pembunuhan, tapi saya datang ini diulang nggak usah Pak, nanti dibagai aja malu dibagai, ternyata TKP pemotongan hewan kurban. Iya, kita nggak perlu ke sana malah dibagai nanti. Pengalaman ngopo to montok kayak pengalaman Mas, itu pengalaman kasus yang tersulit dengan dan Tim. dan tim Inavis. Inavis itu tersulit dan terus rentetannya ke temuannya itu seperti apa Mas? Tersulit sebenarnya semua sulit Mas. Sebenarnya semua sulit, semua TKP itu pasti sulit. Tapi kan kita kerja tim. Tidak hanya kami kan di suatu tim olah TKP namanya. Jadi ada tim olah TKP dari Inavis itu sendiri, penyidiknya itu juga ada, pencari informasi dari saksi-saksi itu juga ada. Jadi kita kerja sama tim. Kalau dibilang berat semua berat. Jadi pembunuhan kita sudah pernah banyak mendatangi, ya semua berat lah istilahnya. Cuma kalau pengalaman terlucu itu ada, pasti ada. Contohnya apa Pak? Saya sendiri pernah, itu saya ngalami sendiri tuh. Jadi ya, jadi gini, saya pernah mendatangi TKP. Orang meninggal mendadak di suatu kecamatan di Karanganyar. Kebetulan saya itu piket pagi hari, saya mendatangi TKP. Kebetulan TKP-nya itu perkampungan padat penduduk lah. Kampungnya sempit, banyak penduduknya. Waktu kita datang ke situ, Tonggo Teparun itu pun wah sudah banyak merubung di TKP tersebut. Kemudian saya minta tolong ke anggota Polsek agar dipasang garis polis lain agar para tetangga itu berada di luar sehingga kita olah TKP-nya enak. Sambil menunggu petugas dari Polsek itu masang polis lain, saya duduk di teras rumah. Rumah korban itu kebetulan ada satu orang yang duduk di situ. Saya jejeri. Nah, saya kan polisi yang humanis, dekat. Ya, harus. Nyopo dhisik Ya, gitu. betul. Saya tanya, Pak D napa tesih asrep? Kok jam ya keten tesih kerukupan? Jadi Pak D apa masih dingin toh jam segini? Masih kerukupan pakai sarung. Kebetulan sarungnya cuma ditutup sampai sini. Pak D-nya itu nggak jawab, diem saja. Saya batin, ini Pak D sombong sekali. Saya tanya nggak jawab. Salah saya apa? Saya tanya lagi, diem, nggak jawab. Ya mungkin udah wataknya kayak Iya. Lah kemudian petugas polsek setelah selesai memasang polis lain menghampiri saya. Kemudian bilang, sampun siap bisa dimulai olah TKP. Mayatnya di sebelah panjenengan. Lah saya di situ ya toh, pakai ternyata yang saya jak omong itu mayatnya. Lah saya nggak tahu, duduk loh Mas posisinya. Pakai sarung. Pakai sarung dikerukupnya segini. Lah itu pakai peci enggak Pak? Enggak. Enggak. Pakai Tapi sarung sarungnya jaket. dikerukupnya toh Mas Eko? Iya, tapi enggak nutupi wajah sampai ke dada. Ya wis aku. Dan orangnya melek, saya kira kan masih hidup. Ini aku. Nah, Tapi enggak pakai peci toh Pak? enggak. Lah untungnya yang tahu itu hanya saya. Jadi saya pas ditanya anggota polsek itu ya terus bilang, "Oh iya saya sudah tahu kalau ini mayatnya." Padahal saya kecilek. Oh alah, berarti Tujuan ngomong nggih. Lah kalau dia ya saya lari. dijaluk nomor WA-ne karo Mas Eko. Itu yang terlucu Pak. Ya lucu. Terus kalau banyak teman-teman yang tanya datangi TKP mayat gitu apa pernah diganggu atau kimpen-kimpen gitu. Alhamdulillah saya belum pernah. Tapi yang tadi Pak D yang meninggal sebelah Pak Eko tadi, Nggih. itu sarungnya di kepala enggak Pak? Kok Enggak, di dada. Sampai dada. cek nyaut kuwi neh kok ya. Tara kok yo ngerti-ngerti bareng arep dengan Pak Eko ning sirah. Ngono kan ya wis. Itu yang tadi udah cerita sing anu ya, sing lucu, sing tapi ada nggak yang berkesan gitu ada Pak? Sampai sekarang ini Mas Eko. Berkesan ya alhamdulillah ada. Waktu itu penanganan kasus meninggalnya mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jogja
yang melakukan kegiatan di Karanganyar. Alhamdulillah kami Satreskrim Polres Karanganyar yang menangani pada saat itu mendapatkan apresiasi penghargaan dari Bapak Kapolda. Weh. Mungkin itu yang berkesan. Itu yang Itu bisa ungkap selesai. selesai ya. Berkesannya kenapa? Ya dapat penghargaan dari Pak Kapolda itu. Itu sangat menguras tenaga, pikiran. Iya. Wah, semua kita curahkan pada Kasus itu. Dan alhamdulillah diapresiasi oleh Pak Kapolda pada waktu itu Pak Irjen Condro Kirono. Itu yang Jas. berkesan. Ini tas, Bang. Oh, bawa tas apa ya tadi? Oh ya, itu saya tadi Tasnya masih bawa. kok? Iya itu. Iya, tasnya. Tasnya kayak anak saya kayak. Jadi dapat semua Ini itu. isinya apa, Pak? Itu isinya ya peralatan kita kalau mendatangi TKP. Oh, ya mayat-mayat tadi ini juga, Pak. Iya, itu juga ada. Aku seneng Di aneh sini aja. Oh, Boleh. enggak apa-apa, Boleh, Pak? nggak masalah. Saya Anu tanya-tanya sedikit ya Mas. nggak masalah. Oke. Ini Apa saya aja tuh buka. Mas? Contoh Ya. kecilnya aja. Contoh kecilnya Yang jelas kita pasti kalau ke TKP itu bawa handskun, sarung tangan. Oh, sarung tangan. Ya, ini wajib. Petugas olah TKP wajib membawa sarung tangan karena apa? Biar tidak merusak TKP. Jadi pakai sarung tangan. Makanya olahraganya sepak bola dia milih kiper. Ya, itu sesuai passion saya. Ya. Kemudian ini kamera jelas. Yang mana ini nggak jendos ya, kamera. Ini kamera. Ya, tapi kalau mau jendos ya alhamdulillah. Iya. Tutup ini. Kemudian ya ini kantong barang bukti. Ini kantong barang bukti. Jadi setiap ada barang bukti yang ditemukan di TKP langsung disimpan di kantong diberi label. Kan film-film kan. Ya, Iya. TP. Kemudian apa lagi sarung tangan. Sarung tangan sudah ya. Udah, aman. Kemudian ini apron otopsi. Apa itu, Pak? Ini bosone apa? Celemek. Oh, Kalau kita harus pakai ya ini. kalau kita otopsi kita pakai celemek. Kayak anu ya plastik matahari. Iya, benar. Ini selalu pakai, setelah dipakai langsung dibuang. Terus panah Apa itu Mas Eko? panah identifikasi penunjuk. Jadi setiap kita foto harus dikasih identifikasi. Jadi semuanya ini barang bukti, difoto kasih. panah identifikasi. Berarti termasuk Mbak tadi yang sarungan tadi. Iya, dikasih panah ini. Itu. Kemudian apa lagi ya? Pantangannya kayak banget, Mas. Ya ini belangko sidik jari. Kalau kita ambil sidik jari di sini. Belangko tabungan enggak, Pak? Ya bawah. Ini sendok mayat Mas Eko. Sendok mayat. Wes. Ini sendok mayat. Jadi Ini sudah meninggal berapa lama nih jadi mayat? Ini bukan sendok bangkakan mayat, bukan. Ah, itu. Ini sendok mayat ini untuk mengambil sidik jari mayat. Ini sebagai tatakannya lah. Jadi biar sidik jari mayat itu bisa diambil biar sempurna sidik jarinya. Jadi dipakai sendok mayat ini. Kemudian setelah itu ada stamping kit. Ini namanya stamping kit. Yang bahasa gampangnya kan. Nah, stempel itu Ya, loh, buat cuma. cantolan. Ya. Cuma ini dari keramik. Oh. Warnanya hitam. ini udah. Enggak apa-apa. Oh, Enggak apa-apa. Ya. Nah, Wes, sah ya? kelihatan ya? enggak kelihatan, Pak. Ya, kurang Kurang kandel. Nah, seperti itu. Mengenai pengalamannya Mas Eko kan banyak. Heeh. Nah, gini Mas, saya sebagai masyarakat Nggih. umum nggih. Ketika terjadi sebuah TKP, sebuah kejadian ataupun Ada kasus. kejadian. Nggih, lah itu saya sebagai masyarakat itu sebaiknya bagaimana? Biar mendukung tim Inavis berjalan Bekerja. dengan baik, Oh ya. bekerja dengan baik. Ya, Mas Ruswon, itu pertanyaan yang bagus sekali. Nggih. Mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu kalau ada TKP terus panik. Oh. Biasanya itu ada TKP pencurian, panik masuk rumah, kabeh didemeki, dipegang semua. Wis sing ilang apa ki? Nah, itu biasanya. Nah, itu sebaiknya jangan karena itu bisa merusak TKP. Jadi saran saya kepada warga masyarakat Kabupaten Karanganyar pada khususnya jika Anda mengetahui ada sebuah kejadian di suatu tempat, jangan panik. Jangan panik. Tugas Anda yang pertama mengamankan TKP itu. Jadi kalau istilahnya di kami namanya TPTKP. TPTKP. Ya, TPTKP itu tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Oh iya. Jadi TPTKP itu apa? Tindakan pertama. Tindakan pertamanya apa? Tindakan kepolisian. Jadi tindakan kepolisian itu tidak harus Pak Polisi. Warga masyarakat itu juga berhak untuk melakukan tindakan kepolisian. Karena apa? Sukses dan tidaknya suatu TKP itu tergantung TKP tersebut masih steril, masih
asli masih virgin, masih apa? Perawan. Iya. Nah, jadi saya himbau kepada masyarakat kalau mendapatkan atau tahu suatu kejadian di suatu tempat, jangan panik. Yang pertama itu amankan TKP itu. Diamankan dulu. Berarti amankan itu maksudnya ojo keluar masuk. Iya, jangan keluar masuk. Yang di dalam biarkan di dalam, yang di luar jangan ke dalam. Gitu. Jadi aman. Aman. Setelah itu Anda harus berbuat apa? Setelah itu telepon kantor polisi terdekat atau nggak usah telepon kantor polisi terdekat, jenengan kenal Pak Polisi Sinten ditelepon. Gitu. Pak Babin Kamtipmas di wilayah itu tahu nomornya, telepon. Setelah itu pasti petugas polisian akan menghubungi tim olah TKP. Jadi begitu, nggak usah panik, tenang. Yang penting tenang. Ya. Betul sekali. Apa lagi? Lagi. Ya. Abu, ada pertanyaan? Sip, Oke, kok, cari. sip. Ya. Tentara desa Apa kuwi? Hansip. Lucu Mas. Lagi wae kok Mas lucune. Lagi wae ketemu Mas Mas Eko Eko. Iko iki. Enggak, idola saya. Wah. Dengan berdua idola saya. Bener. Arek ramas. Tapi Pak Deni tadi anu pakai sarung Mas. Iya. Iki apa to iki gerumbulan baleni. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sudah. Iki malah kayak seminar iki. Iya. Enggak apa-apa loh. Ya sebenarnya kita pengen ngobrol lagi dengan Pak Eko, Iya. Ya. Hafiz dari Polres Karanganyar, tapi mungkin lain waktu Iya. Pak Eko ya. Siap. Kita ke part berikutnya atau seperti Iya. apa? Boleh, Oke. boleh, boleh. Yang- Atau barangkali dari rekan-rekan BBC mampir ke YouTube Polres Karanganyar. Oh, iya. Oh iya nanti. Oke. Siap. Siap, terima kasih. Ya. Oke ya, Pak Eko matur suwun sangat. Sami-sami. Wengi Oh, awake dhewe. BAD Wayahe Jibu Jimpitan. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan di YouTube channel Berbagi Cerita sampai selesai, dan kita sama-sama mendoakan semoga dari keluarga besar Polres se-Indonesia termasuk Mas Eko Iya. Siap. diberikan kesehatan, kelancaran Amin. dalam bertugas, Iya. dan kita sebagai masyarakat ikut membantu dan mendukung. Iya. Gitu ya Mas Eko. Iya. Ya. Saya boleh pesan? Wah, monggo. Ya. Sene iki Napa? jam piro? Pedes Saya apa tuh? iki, Ustaz. Pesan saya buat, karena ini di Karanganyar nggih. Pesan saya buat konco kence seluruh warga Kabupaten Kabupaten Karanganyar. Mari bersama-sama kita menjaga kabupaten kita. Betul. Saya punya istilah, mari mengkaranganyarkan Karanganyar. Weh. Kalau enggak Penting, kita yang jaga, siapa lagi? Iya. Ya. Kita bikin bangga kabupaten ini, kita punya rasa bangga lah tinggal di kabupaten ini. Betul. Saya yang notabene bukan asli sini dan sekarang alhamdulillah sudah warga sini, saya bangga. Iya. Bangga bertugas di sini, dan ini tanggung jawab saya untuk menjaga kabupaten ini. Iya. Tapi kalau saya sendiri kan saya nggak mampu. Iya. Nah, mari kita bersama menjaga Kabupaten Karanganyar ini yang banyak sekali ragamnya, banyak sekali sukunya, budayanya kan banyak di sini. Budaya. Mari kita jaga bersama, kita lestarikan bersama. Pokoknya kita mengkaranganyarkan Karanganyar. Oke. Oke. Gitu Sok saja. Eko. Ya. Iki kentongane demo ning ngarepan. Heeh. Ya. Lagi Wis mau kentoke dhewe mlaku-mlaku rono ngalor gitu kan. Jadi saya ikut roda juga nggak masalah, biar Wah, pemahaman. suatu kehormatan ya. Iya, Ya. nggak apa-apa. betul. Tapi kan sing buka mau Mas Eko. Oh, iya, iya. Sing Iya. nutup ya Oh, Mas iya, Eko. iya. Ya. Tapi salam buat Gimana? pimpinan Mas Eko Oh iya, nanti ya. Iya, Yang penting Karanganyar aman. aman. Wis. Mari mengkaranganyarkan Karang- Karanganyar. Mari kita mengkaranganyar. Lah, iya. Si. Wis. Pun. Aduh, malah ditinggal. Wis pokoknya kocok aja, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Salam Karanganyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita mantap. Berbagi cerita apa? Oh, iya.